Ini adalah bentuk keuniversalan agama Hindu. Jangan kita batasi Hindu dengan pikiran-pikiran kita yang sempit. Jangan kita batasi agama Hindu yang universal dengan pikiran bahwa Hindu itu hanya seperti di daerah saya. Hindu itu hanya seperti apa yang saya lakukan. Tidak, Hindu itu luas. Dan Tuhan itu bisa dipuja dalam bentuk kesadaran yang seminimal mungkin yang mungkin kita punya. Om Swastiastu. Rahajeng Semerton Sareng Sami. Pada kesempatan video kali ini saya ingin membahas tentang Hindu Bali dan Hare Krishna. Yang menjadi akar permasalahannya adalah tentang teologi atau ajaran-ajaran yang terkandung dari keduanya. Kalau kita membahas tentang Hindu Bali, sesuai dengan kerangka dasarnya, yaitu ada Tattva, Upakara, dan Susila. Tentu kalau kita bicara tentang Tattva, bersumber dari kitab suci Weda. Upakaranya pun demikian. Dan etika atau susilanya juga bersumber dari kitab suci. Begitu juga dengan Hare Krishna. Mereka juga mempunyai kerangka dasar Tattva, Upakara, dan Susila. Sama-sama juga ketiganya berasal dari kitab suci yang sama, yaitu kitab suci Weda. Yang sering dijadikan perdebatan atau dipermasalahkan adalah bahwa kedua ajaran ini dikatakan berbeda, terutama dalam hal Upakara. Pada prinsipnya, para Bhakta Hare Krishna atau para Vaishnava mengedepankan prinsip ahimsa atau tidak menyakiti makhluk hidup manapun. Ini juga dibenarkan menurut kitab suci Weda, dan kita percaya juga dengan adanya ahimsa. Sedangkan Upakara yang ada di dalam Hindu Bali banyak menggunakan pengorbanan terhadap binatang-binatang atau hewan-hewan, terutama pada saat prosesi mecaru. Ini juga dibenarkan dalam kitab suci Weda. Inilah yang kemudian menjadi polemik dan menjadi pertentangan di antara keduanya. Lantas apakah keduanya ini dapat berjalan bersama-sama sedangkan mempunyai prinsip yang sangat berbeda? Yang satu tidak boleh membunuh, yang satu melegalkan pembunuhan. Sebelum kita masuk atau menilai mana yang benar dan mana yang salah, perlu kita mencari juga referensi dalam kitab suci Weda yang menjadi benang merah atau yang menjadi landasan kita dalam menjalani kegiatan keagamaan. Agar kedepannya apa yang kita lakukan bukan semata-mata tanpa pengetahuan, tanpa tatwa yang jelas yang dianjurkan di dalam kitab suci Weda. Seperti yang kita sudah ketahui bersama bahwa umat Hindu atau pengikut Weda bukan merupakan roh-roh atau jiwa-jiwa yang dilahirkan dengan mudah sehingga dia bisa meneruskan kehidupannya sebagai pengikut Weda. Tentu ada kualifikasi yang harus dimiliki sehingga dia menjadi seorang pengikut ajaran Weda. Dan karena itu sering dikatakan bahwa pengikut ajaran Weda itu adalah orang-orang yang cerdas, orang-orang yang bisa menempatkan diri, orang-orang yang bisa melihat situasi, melihat keadaan, dan melihat kebenaran dari setiap situasi yang ada. Zaman ini adalah zaman Kali, zaman di mana kehidupan yang buruk, hal-hal yang buruk, hal-hal yang bertentangan dengan Dharma ini jauh lebih tinggi daripada Dharma.
kalau dipersentasekan seperti 75 berbanding 25. Karena itu hal yang buruk tentu jauh lebih banyak daripada hal yang baik. Karena itu kenapa Bhagavad Gita menyampaikan kepada kita bahwa ada banyak jalan untuk menempuh kehidupan spiritual, dan semuanya itu akan berakhir atau berhenti kepada kesadaran kepada Tuhan. Ini intinya. Seperti kita memilih sebuah jalan, ada mungkin orang tertarik untuk memilih jalan sebelah kanan, ada mungkin yang tertarik untuk lurus, atau mungkin orang tertarik untuk lewat sebelah kiri. Namun ketika kita tahu bahwa tujuan dari setiap jalan itu adalah untuk mencapai tujuan yang sama, maka seharusnya tidak akan ada pertentangan. Walaupun mungkin di setiap jalan ini menemukan berbagai rintangan yang berbeda-beda, namun itu resiko dari para pemilih jalan yang melaluinya. Dan kita tidak punya hak untuk menilai jalan orang lain itu salah atau benar, karena yang menjadi tujuan akhirnya itulah yang menjadi penentunya. Sama seperti kesadaran atau pendidikan di lingkungan sekolah. Ada mungkin orang yang sudah mempunyai kecerdasan di atas rata-rata di dalam satu kelas. Ada yang mungkin kecerdasannya masih biasa-biasa, atau bahkan jauh dibandingkan kecerdasan kawan-kawannya. Disinilah toleransi kita, apalagi sebagai seorang guru. Kita harus dapat menilai dan memberikan pendidikan yang terbaik untuk siswa kita dengan cara yang berbeda-beda, tidak bisa disamakan. Dan kita sesama level yang berbeda ini juga harus mempunyai toleransi yang tinggi. Inilah yang dikatakan sebagai kesadaran. Inilah yang dikatakan sebagai susila. Selain kita mempunyai tatwa, pengetahuan bahwa hal ini penting untuk dijaga, kita juga harus mempunyai susila. Susila ini yang mengendalikan diri kita, agar kita fokus dengan tujuan kita, jangan kita fokus pada orang lain. Dan ingat, tujuan kita hanya satu, yaitu moksartam jagadita yasaiti dharma, atau mencapai kepada Tuhan pada akhirnya. Dengan bahasa lain, moksa, pembebasan. Baik Hindu Bali dan Hare Krishna mempunyai tujuan yang sama ini, mencapai moksa, pembebasan. Dan dapatkah kedua hal ini berjalan bersama-sama? Saya katakan dengan jelas, bisa. Ada sebuah contoh yang menarik yang mungkin tidak asing bagi kita semua, dan semua umat Hindu di seluruh belahan dunia, mau sekte apapun, mengetahui tentang cerita ini, yaitu tentang kemunculan Sri Ramacandra atau Sri Rama. Sebagai pelajaran kita, bagaimana kehidupan atau riwayat beliau pada saat hadir di dunia ini sebagai awatara Sri Wisnu, pada saat beliau bertindak sebagai seorang grihasta atau yang sudah menikah. Sri Ramacandra sangat menghormati dan bahkan hampir setiap hari dalam hidupnya itu selalu memuja Dewa Surya sebagai leluhurnya, memuja tanah tempat kelahirannya. Ini membuktikan bahwa Sri Ramacandra itu memegang teguh pemujaan-pemujaan terhadap para leluhurnya, karena beliau lahir di Wangsa Surya. Karena itu yang seperti kita kenal sekarang ada Surya Namaskar. Itu adalah cara-cara Sri Ramacandra mempraktekkan yoga setiap pagi untuk memberikan penghormatan kepada leluhurnya. Dan dalam kitab suci Weda, pemujaan terhadap leluhur atau berbakti kepada leluhur ini penting.
Beliau Awatara Sri Wisnu, Tuhan yang bermanifestasi ke dunia ini, memberikan contoh seperti ini. Menghormati, berbakti kepada leluhur itu penting. Apalagi bagi seorang grihasta atau orang yang sudah menikah. Kemudian di waktu lain, Sri Ramacandra juga memuja Dewa Siwa. Apakah bertentangan? Weda sama-sama menyebutkan bahwa Dewa Siwa adalah manifestasi Tuhan, bahwa Surya disebutkan sebagai manifestasi Tuhan. Apakah keduanya ini bertentangan ketika dipuja bersama-sama? Tentu tidak. Karena itu, bagaimana Tuhan sendiri memberikan contoh. Sebagai awatara, beliau memberikan contoh bahwa kedua-duanya ini bisa berjalan dengan baik. Intinya itu adalah kesadaran. Kesadaran kita, kecerdasan kita, dan cara kita berpikir itu sesuai dengan aturan kitab suci. Bukan mengembangkan ego, bukan mengembangkan rasa benci dan bersikap selalu negatif. Pandangan-pandangan kitab suci, pandangan-pandangan orang-orang suci, pandangan-pandangan Satwika itu yang perlu kita kembangkan. Seperti halnya Hindu Bali dan Hare Krishna ini bisa berjalan dengan baik. Kita sama-sama mempunyai kulit dari satu terah yang sama, masyarakat Bali, dan berwangsa sebagai orang Bali. Walaupun pada masa-masa berikutnya banyak sekali keturunan-keturunan yang berkembang, tetapi kita murni adalah keturunan dari masyarakat Bali, dan itulah identitas kita, dan itu adalah leluhur kita. Dan cara-cara pemujaan kepada leluhur dalam tradisi Bali itu adalah warisan dari leluhur kita yang perlu kita lestarikan. Di samping kita juga memuja Tuhan Yang Maha Esa. Ada yang tertarik dengan Ista Dewata Siwa, silakan. Ada yang tertarik dengan Ista Dewata Wisnu, silakan. Di dalamnya ada Krishna, di dalamnya ada Sri Rama. Ada banyak lagi hal-hal yang berhubungan dengan Wisnu di dalamnya. Mungkin ada yang tertarik dengan Ista Dewata Brahma, silakan. Dengan sambil kita memuja para leluhur. Masalah persembahan itu adalah bagaimana kita memberikan. Kalau kita tertarik untuk memberikan persembahan lebih kepada leluhur atau kepada Tuhan Yang Maha Esa, itu adalah pilihan pribadi. Dan ini tidak bisa diganggu gugat antara orang yang satu dengan orang yang lain. Itu tidak bisa dipaksakan. Karena itu upakara itu tidak bisa dipakem atau tidak bisa dipatok harus segini tidak, karena itu merupakan keikhlasan pribadi. Yadnya itu artinya persembahan tulus dan ikhlas. Inilah yang dikatakan sebagai ajak Bali. Kita mengajekkan apa yang menjadi warisan para leluhur kita. Jangan meninggalkan apa yang sudah diberikan oleh para leluhur. Dan para leluhur juga tidak melarang kita untuk memuja Ista Dewata yang mana yang kita suka. Kalau kita tertarik pada Wisnu, kita diberikan stana beliau dalam bentuk pura pusat. Kalau kita tertarik pada Siwa, kita punya pura dalam. Hal yang seperti ini sebenarnya tidak perlu dibuat terlalu rumit. Kita ikuti uraian-uraian sastra. Kita pelajari jauh lebih dalam, dan lebih dalam lagi. Banyak bertanya dengan orang yang sudah mulai melepaskan ikatan terhadap hal-hal yang bersifat material. Agar apa? Agar pengetahuannya jernih dan tidak cenderung terikat dengan kepentingan tertentu. Sudah saatnya kita keluar dari polemik-polemik yang remeh, yang sebenarnya tidak penting. Yang terpenting itu adalah bagaimana kita secara pribadi ini sama-sama menguatkan keyakinan kita, srada dan bakti kita, tatwa susila upakara kita kepada leluhur,
yang kita cintai, kepada tanah air, dan kepada ide Sang Hyang Widiwasa atau Istadewata yang lainnya. Ini adalah bentuk keuniversalan agama Hindu. Jangan kita batasi Hindu dengan pikiran-pikiran kita yang sempit. Jangan kita batasi agama Hindu yang universal dengan pikiran bahwa Hindu itu hanya seperti di daerah saya. Hindu itu hanya seperti apa yang saya lakukan. Tidak, Hindu itu luas. Dan Tuhan itu bisa dipuja dalam bentuk kesadaran yang seminimal mungkin yang mungkin kita punya. Semoga video ini bermanfaat dan kita sama-sama bisa saling membangun. Kritik dan saran saya perlukan untuk kemajuan channel ini dan pengetahuan saya di masa depan. Jangan ragu untuk memberikan komentar di dalam kolom komentar. Saya akan sangat menunggu dan saya siap membacanya. Kalau ada yang perlu didiskusikan juga, saya siap untuk berdiskusi. Silakan ikuti terus channel Sloka Weda. Terima kasih atas perhatiannya. Suksema Rahayu. Om Santi 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 Om.